wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ristian Lilis. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai macam-macam formulir SPT. Jadi, apa sih SPT itu? SPT adalah surat pemberitahuan yang nantinya digunakan untuk pelaporan pajak kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, dalam kewajiban penyampaian pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan melalui surat pemberitahuan. Dalam SPT ini sendiri terdapat dua macam, yaitu SPT tahunan dan SPT masa. Untuk SPT tahunan ini sendiri adalah surat pemberitahuan yang digunakan untuk 1 tahun pajak dan biasanya diwajibkan untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Dan untuk SPT masa adalah surat pemberitahuan yang digunakan untuk satu masa tertentu dan dalam SPT masa ini sendiri terdapat 3 kategori utama, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan atau PPH, dan pajak atas barang mewah atau PPNBW. Di dalam SPT tahunan dan SPT masa ini sendiri terdapat beberapa formulir di dalamnya. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak ini mengeluarkan 3 jenis SPT tahunan yang diklasifikasikan berdasarkan jumlah dan sumber penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam waktu 1 tahun pajak. 3 jenis formulir SPT tahunan ini sendiri, yang pertama formulir SPT jenis 1770, yang kedua formulir SPT jenis 1770S, dan yang ketiga formulir SPT jenis 1770SS. Yang pertama yaitu formulir SPT jenis 1770. Ini adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai status pekerjaan sebagai pemilik bisnis atau profesi atau seseorang yang mempunyai keahlian tertentu dan tidak memiliki ikatan kerja sama sekali. Contoh penggunaan formulir ini adalah pelaporan pajak yang dilakukan oleh pemilik usaha seperti usaha catering, UMKM, kafe, dan profesi seperti dokter, konsultan, pengacara, notaris, dan lain sebagainya. Dan selain itu, penggunaan formulir ini juga dapat digunakan oleh seseorang yang memiliki pekerjaan lebih dari satu tempat dan memiliki PPh final dan memiliki penghasilan dari dalam maupun luar negeri. Dan juga untuk seseorang yang mempunyai lebih dari satu pekerjaan tetap atau sampingan, seperti misalnya seorang guru tetap di salah satu SMP dan sebagai guru honorer juga di salah satu SD, seperti itu. Dan untuk wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak memiliki penghasilan juga masih dapat menggunakan formulir ini asalkan memenuhi persyaratan di atas materai dan mengisi 0 di dalam kolom penghasilan. Yang selanjutnya ada formulir SPT jenis 1770S sederhana. Ini merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan lebih dari 60 juta per tahun. Juga diperuntukkan untuk pegawai yang memiliki sumber penghasilan lebih dari satu tempat kerja dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi apabila pegawai tersebut dalam waktu 1 tahun penghasilannya tidak lebih dari 60 juta tetapi memiliki 2 tempat pekerjaan atau sumber penghasilan, masih tetap menggunakan formulir ini. Dan yang selanjutnya yaitu formulir SPT jenis 1770 SS atau sangat sederhana. Ini merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan per tahun itu kurang atau sama dengan 60 juta dan ini digunakan oleh pekerja yang hanya bekerja dalam satu perusahaan dan hanya memiliki satu sumber penghasilan dan minimal sudah bekerja selama 1 tahun. Formulir ini juga bisa digunakan untuk penghasilan tambahan bukan dari pekerjaan sampingan tetapi dari bunga koperasi atau bunga bank. Untuk pengisian formulir ini sendiri juga sangat sederhana karena hanya memindahkan semua data yang sudah ditulis di dalam formulir 1712A1 dan formulir 1712A2. Apabila kita membutuhkan formulir-formulir ini, kita bisa mendapatkannya langsung di situs resmi Perpajakan Nasional, yaitu di www.pajak.go.id. Di sana sudah disediakan berbagai macam formulir perpajakan dan di sana juga disediakan tata cara untuk pengisiannya, jadi lebih memudahkan kita untuk mengisi formulir tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk macam-macam SPT lainnya dapat disampaikan oleh rekan-rekan saya. Akan menjelaskan SPT tahunan PPh WP Badan Formulir 1771.
melalui Per 6 PJ 2020 pajak atau disingkat jadi DJP memberikan relaksasi penyampaian dokumen kelengkapan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak 2019 bagi wajib pajak badan. Pemberian relaksasi ini juga disampaikan melalui siaran pers nomor 0 SP 16 2020 yang dipublikasikan Minggu pada tanggal 19. Relaksasi ini membuat SPT tahunan yang disampaikan hingga 30 April 2020 cukup berupa formulir 1771 beserta lampiran 1771 1 dan 5, transkrip kutipan elemen laporan yang disampaikan sebagai pengganti sementara dokumen laporan keuangan dan bukti pelunasan pajak jika SPT kurang bayar. Namun, wajib pajak harus bersedia melengkapi laporan keuangan dan berbagai dokumen kelengkapan dan dipersyaratkan sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak nomor 6 PJ 2019 paling lambat 30 Juni 2020 dengan menggunakan formulir SPT pembetulan. Relaksasi ini membuat SPT tahunan yang disampaikan hingga 30 April 2020 cukup berupa formulir 1771 beserta lampiran 1771 1-5, transkrip kutipan elemen laporan keuangan yang disampaikan sebagai pengganti sementara, dokumen laporan keuangan, dan bukti pelunasan pajak jika SPT kurang bayar. Formulir 1771 merujuk pada pasal 1 Peraturan Dirjen Pajak nomor 19 PJ 2009. Surat pemberitahuan atau SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang salah satunya meliputi SPT tahunan PPh wajib pajak badan 1771. Lebih lanjut, SPT tahunan PPh wajib pajak badan 1771 atau formulir 1771 adalah formulir SPT tahunan PPh yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghasilan, biaya dan perhitungan PPh, terutama dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya saya Melia Anggraini akan membahas SPT tahunan PPh pasal 21 formulir 1721. Formulir 1721A1 adalah bukti pemotongan pajak yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang berstatus pegawai atau pensiunan. Formulir tersebut wajib diberikan oleh pemotong pajak atau bendahara instansi terkait dan akan digunakan untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi yang menerima penghasilan. Nah, kapan sih formulir 1721A1 digunakan? Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, formulir 1721A1 harus dibuat oleh pegawai kerja, kemudian diberikan kepada karyawan atau pegawai sebelum akhir periode pelaporan pajak, misalkan pada periode penerimaan penghasilan Januari sampai Desember. Maka bukti pemotongan pajak PPh pasal 21 formulir 1721A1 tersebut diberikan pada minggu akhir Desember atau paling telat pada awal tahun bulan Januari. Atau juga penerima penghasil pajak Januari sampai Juni, maka bukti pemotongan PPh pasal 21 formulir 1721A1 diberikan pada akhir Juni atau pada bulan Juli. Nah, selanjutnya untuk ketentuan penggunaan bukti potongan PPh pasal 21 formulir 1721A1. Formulir bukti pemotongan PPh pasal 21 formulir 1721A1 digunakan sebagai bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai swasta, yakni penghasilan bagi pegawai tetap, penghasilan bagi penerima pensiunan berkala, penghasilan bagi penerima tunjangan di hari tua,
penghasilan bagi penerima jaminan di hari tua berkala. Nah, untuk jumlah formulir bukti pemotongan PPh pasal 21 formulir 1721A1 dibuat oleh pemotong pajak sebanyak 2 lembar. Untuk lembar pertama diberikan kepada pegawai sebagai dasar pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi. Nah, untuk lembar kedua diberikan kepada pemotong pajak formulir bukti pemotongan PPh pasal 21 tidak harus dilaporkan sebagai lampiran SPT masa pada PPh 21 atau PPh pasal 26. Selanjutnya yaitu formulir 1721A2. Apa sih formulir 1721A2? Ini adalah merupakan bukti pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 bagi pegawai negeri sipil atau PNS atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI, bagi kepolisian atau pejabat negara ataupun pensiunannya. Bukan bukti pemotongan PPh pasal 22. Nah, untuk isi dari formulir 1721A2 adalah identitas diri pegawai atau penerima penghasilan, rincian penghasilan yang diterima, terus dari instansi pemerintah pada selama 1 tahun pajak atau 1 tahun kalender. Terus perhitungan PPh pasal 21 yang menjadi kewajiban pegawai dan telah dipotong oleh instansi pemerintah serta nama dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP instansi pemerintah yang menerbitkan bukti pemotongan formulir 1721A2 tersebut. Untuk identitas pegawai yang dicantumkan di formulir 1721A2 yaitu nama, alamat, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nomor induk, kependudukan atau NIK, jenis kelamin, status kawin, jumlah tanggungan, serta jabatan, pangkat atau golongan. Baiklah, terima kasih. Melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kait 6 jenis SPT masa PP setiap pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Ini dinamakan SPT masa PPh pasal 2126 melaporkan tentang karyawan, di mana pasal 21 mengatur karyawan Indonesia. Dan pasal 26 mengatur karyawan asing yang berdomisili di Indonesia. Batas waktu pembayaran jatuh tanggal 10 bulan berikutnya, diikuti batas akhir waktu lapor, yaitu tanggal 20. SPT masa PPh pasal 22 melaporkan pajak yang dipungut bendaharaan pemerintah berkenaan dengan penghasilan dari transaksi impor. Dan batas waktu pembayaran jatuh pada hari berikut setelah pajak dipungut dan batas waktu lapor jatuh pada hari kerja akhir minggu berikutnya. SPT masa PPh pasal 2326 sehubungan dengan pajak yang dipotong dari hasil transaksi modal seperti dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa dan pendapatan yang terkait dengan aset selain dari transaksi tanah dan bangunan dan jasa. Pasal 23 diperuntukkan untuk transaksi yang terjadi dengan wajib pajak Indonesia. Pasal 26 dengan orang asing atau badan usaha tetap milik asing. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya dan batas waktu melapor pada tanggal 20. Baik, saya Tasya Monika akan melanjutkan presentasi dari Putri Nurham, yaitu yang keempat SPT masa PPh pasal 25. Berhubung dengan angsuran bulanan, batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 15 bulan berikutnya, diikuti tanggal 20 sebagai batas waktu melapor pajak. Lalu yang kelima, SPT masa PPh pasal 4 ayat 2, sehubung dengan pajak yang dipotong, dari penghasilan yang dipotong, dari bunga deposit, dan tabungan lainnya. Bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham, dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturannya. Batas waktu pembayarannya jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya, diikuti tanggal 20 di mana merupakan batas waktu pelaporan. Lalu yang kelima,
SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 sehubung dengan pajak yang dipotong, dari penghasilan yang dipotong, dari bunga deposit dan tabungan lainnya. Bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham, dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturannya. Batas waktu pembayarannya jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya, diikuti tanggal 20 di mana merupakan batas waktu pelaporan. Lalu yang keenam, SPT masa PPh. Pasal 15 adalah laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu, seperti wajib pajak badan yang bergerak di bidang pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, pengeboran minyak, gas dan geothermal, perusahaan dagang asing, dan perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan guna searah. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya dan diikuti tanggal 20 sebagai batas waktu pelaporan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.